Jejak keabadian mobil sedan hitam itu melesat menembus pekatnya malam, membelah jalanan sunyi dengan kecepatan stabil. Di dalamnya, Wira dan Aditya terdiam. Tak ada kata yang terucap, hanya kesunyian yang menyelimuti keduanya. Hari ini terlalu banyak kejadian yang harus mereka hadapi, hingga kata-kata pun terasa tak lagi cukup untuk mengungkapkan isi hati. Wira fokus pada jalan di depannya, namun pikirannya mengembara jauh. Aditya, yang duduk di sampingnya, sesekali mencuri pandang ke arahnya. Ia ingin bertanya, ingin berbicara, tetapi ia tahu bahwa ini bukan saatnya. Mobil hitam itu terus melaju, membelah jalanan gelap yang hanya diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Hingga akhirnya, ketika mereka tiba di depan gerbang rumah Wira, lelaki itu menekan pedal rem dengan mendadak. Ciitttt, suara gesekan ban menggema di udara, memecah kesunyian malam. Aditya tersentak. Namun yang lebih mengejutkannya adalah ekspresi Wira. Mata pria itu menatap lurus ke arah rumahnya, penuh kewaspadaan. Wira tidak langsung keluar dari mobil. Ia duduk diam, merasakan sesuatu yang janggal. Ada aura yang tak biasa. Aura itu begitu pekat, begitu mendalam, begitu menguasai seluruh area rumah. Bulu kuduknya meremang. Nirwana tingkat akhir. Gumamnya nyaris tak terdengar. Aditya, yang masih belum mengerti sepenuhnya, mengerutkan kening. Aura siapa ini? Lanjut Wira. Lebih kepada dirinya sendiri. Aditya menoleh, menatap Wira dengan kebingungan. Nirwana tingkat akhir? Apa maksudmu? Wira menarik napas dalam. Pemilik aura nirwana tingkat akhir. Berarti kurang selangkah lagi menuju master abadi. Aditya semakin bingung. Lalu kalau seseorang mencapai tingkat master abadi, apa yang terjadi? Wira menoleh padanya. Sorot matanya serius dan dalam. Orang yang telah mencapai tingkat abadi bukan lagi manusia. Aditya. Aditya merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. Mereka adalah entitas raja di atas raja. Lanjut Wira. Suaranya begitu rendah namun tegas. Karena saat mereka mati, roh mereka tetap hidup. Dan mereka bisa bereinkarnasi kembali ke dunia. Aditya menelan ludah. Jadi, mereka tak bisa benar-benar mati. Tanyanya pelan. Wira mengangguk. Benar. Mereka menembus batas eksistensi manusia biasa. Mereka adalah makhluk abadi. Rambut yang berubah menjadi putih dengan langkah penuh kehati-hatian. Wira akhirnya membuka pintu mobil dan melangkah menuju gerbang rumahnya. Udara di sekelilingnya terasa begitu berat. Seolah ada kekuatan yang menekan dari segala arah. Aditya mengikutinya dari belakang, masih mencoba memahami semua yang baru saja ia dengar. Saat mereka memasuki halaman rumah, Wira langsung menengadah ke balkon atas. Di sana, di bawah rembulan yang bersinar pucat, dua sosok tengah duduk bersila dalam keheningan. Ayah dan ibunya. Mereka sedang bermeditasi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Jantung Wira berdegup kencang. Matanya menyipit. Mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Rambut kedua orang tuanya. Pagi tadi, rambut mereka masih hitam pekat seperti biasa. Namun kini, rambut itu telah berubah menjadi putih bersih. Bukan putih seperti uban manusia biasa, tapi putih bersinar, seolah menyimpan cahaya dari dimensi lain. Apa yang terjadi pada mereka? Wira merasa ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi.
Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Benarkah ini aura milik kedua orang tuaku? Tanyanya dalam hati. Jika benar, maka ini berarti mereka telah mencapai Master Abadi. Kekuatan yang tak terduga di atas balkon. Ayah dan Ibu Wira tetap diam. Tubuh mereka memancarkan aura keemasan, berpendar lembut di bawah sinar bulan. Seketika, Wira merasa tubuhnya gemetar. Ia telah bertarung melawan banyak orang kuat, bahkan telah mendekati puncak kekuatan manusia. Namun aura ini jauh melampaui apapun yang pernah ia rasakan. Tak ada lagi keraguan. Jika benar ini adalah aura kedua orang tuanya, maka mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka telah melewati batas kemanusiaan dan menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Sebuah entitas yang tak bisa mati. Wira mengepalkan tangannya. Adistia, yang berdiri di sampingnya, merasakan napasnya tercekat. Wira, apa ini? Bisiknya. Namun Wira tak menjawab. Karena saat itu, ayahnya perlahan membuka mata. Dan dari dalam bola matanya, memancar cahaya keemasan. Seolah dunia ini tak lagi bisa menyentuhnya. Jejak abadi. Penderitaan menuju kekekalan. Malam masih pekat. Di bawah sinar rembulan, Wira lenyap dari tempatnya berdiri. Siut. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di atas balkon, berhadapan langsung dengan kedua orang tuanya. Bagi Adistia maupun para pengawal, apa yang dilakukan Wira adalah sesuatu yang luar biasa. Namun bagi kedua orang tuanya, itu hanyalah kebiasaan Wira kecil yang dulu gemar berlari-lari di atap rumah. Wira bersimpuh. Matanya menatap lekat ayah dan ibunya. Hatinya dipenuhi kebingungan. Bagaimana mungkin kedua orang tuanya kini memancarkan aura yang begitu pekat, begitu dahsyat, seakan-akan mereka telah melampaui batas kemanusiaan. Wira masih mengingat dengan jelas saat ia menyelamatkan mereka dari sekapan keluarga Kanza di dalam goa. Tubuh kedua orang tuanya terasa begitu lemah. Saat itu, ia tidak merasakan sedikit pun aura kekuatan dari mereka. Namun kini, aura mereka lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi. Sudah pasti, ada sesuatu yang belum ia ketahui. Ia butuh penjelasan. Rahasia yang tersembunyi. Jaya Dirgantara, sang ayah, tersenyum tipis melihat kebingungan putranya. Putraku, kau pasti bingung dengan perubahan ini. Suara ayahnya terdengar tenang, seakan tak terbebani oleh rahasia besar yang akan ia ungkapkan. Wira menatap kedua orang tuanya dengan serius. Bisakah ayah menjelaskannya pada Wira? Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Jaya Dirgantara tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan ke ujung balkon. Tatapannya mengarah ke bukit yang ditumbuhi pepohonan lebat di kejauhan. Ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Tidak pernahkah kau diberi penjelasan tentang seorang yang telah berada di nirwana tingkat akhir dan akan melangkah ke tingkat abadi? Tanyanya. Wira mengerutkan kening. Guru Galuh Panuku tak pernah menjelaskan hal itu. Ayah, jawabnya pelan, menundukkan kepala. Mendengar jawaban itu, Jaya Dirgantara tersenyum kecil, seakan sudah menduganya. Yah, itu karena Galuh Panuku takkan pernah rela kau melangkah lebih tinggi. Wira terkejut. Atau mungkin Galuh Panuku berpikir kau belum saatnya menuju ke sana. Wira mengepalkan tangannya. Apakah selama ini gurunya menyembunyikan sesuatu darinya? Jaya Dirgantara melanjutkan.
Dengarlah, anakku. Bila kau suatu hari melangkah ke nirwana tingkat akhir, yang kau dapatkan bukanlah kekuatan, melainkan penderitaan. Semua kekuatanmu akan lenyap, dan kau akan kembali seperti orang biasa, tak memiliki apa-apa. Duar. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar kesadarannya. Wira terdiam, kehilangan semua kekuatan, menjadi manusia biasa. Selama ini ia berpikir bahwa semakin tinggi seseorang mendaki jalan keabadian, semakin besar pula kekuatan yang ia dapatkan. Namun kini, ayahnya mengatakan bahwa langkah menuju keabadian justru dimulai dengan kehilangan segalanya. Penderitaan sebagai jalan menuju kekuatan. Semakin pedih penderitaan yang kau lalui, semakin besar pula kekuatan yang akan kau peroleh saat kau lulus dan melangkah ke tingkat abadi. Suara ayahnya begitu tenang, namun mengandung makna yang dalam. Wira mulai memahami sesuatu. Penderitaan yang dialami kedua orang tuanya selama ini bukanlah kebetulan. Mereka telah melewati siksaan, penghinaan, kehilangan segalanya. Namun itu bukan kelemahan. Itu adalah bagian dari meditasi mereka. Bagian dari perjalanan menuju keabadian. Dan kini, mereka telah melampaui batasan manusia. Jadi janganlah kau terlalu menyimpan dendam pada keluarga Kanza. Lanjut Jaya Dirgantara. Karena semua itu adalah bagian dari perjalanan yang harus kami jalani. Rahasia yang tak terjangkau. Wira tercekat. Ia teringat perkataan Windu di kantor tadi siang. Jangan terlalu menyimpan dendam pada keluarga Kanza. Karena ada rahasia di balik itu semua, yang suatu hari nanti akan kau ketahui. Sekarang ia mengerti. Windu selama ini telah menyelidiki keluarganya dengan kemampuannya sebagai peretas terhebat. Namun tetap saja, tidak ada satupun informasi yang bisa ia tembus. Bahkan di dunia digital yang seharusnya tak memiliki batas, ada sesuatu yang menghalangi informasi tentang keluarganya. Bukan sistem keamanan biasa, melainkan kekuatan alami yang tak dapat ditembus oleh siapapun. Kini semua mulai masuk akal. Penderitaan orang tuanya bukanlah kelemahan, melainkan harga yang harus mereka bayar untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan kini, mereka telah mencapai puncak tertinggi. Kesadaran baru. Wira menatap kedua orang tuanya. Kini ia melihat mereka dalam cahaya yang berbeda. Bukan lagi sebagai korban penderitaan. Bukan lagi sebagai orang tua yang lemah. Mereka adalah entitas yang telah melampaui batas manusia. Dan dirinya berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan mengikuti jejak mereka? Apakah ia siap menghadapi penderitaan yang akan menghilangkan seluruh kekuatannya? Ataukah ia akan tetap berjalan di jalannya sendiri? Malam itu, di bawah cahaya bulan yang temaram, Wira mulai memahami sesuatu. Keabadian bukanlah tentang kekuatan. Keabadian adalah tentang kehilangan segalanya, sebelum kau bisa meraihnya kembali. Jejak takdir. Pilihan antara keabadian dan keluarga. Wira terdiam. Pikirannya berkecamuk. Seolah ada dua jalan yang terbentang di hadapannya. Dan keduanya sama sekali tidak mudah. Apakah ia harus mengikuti jejak kedua orang tuanya? Apakah ia sanggup kehilangan segala hal yang telah ia bangun dengan susah payah? Adistia, perusahaannya, dunianya yang sekarang, semua itu akan musnah jika ia memilih jalan keabadian. Ia takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut kehilangan segalanya. Namun kedua orang tuanya hanya tersenyum.
Seakan-akan mereka telah memahami segala isi hatinya jauh sebelum ia menyadarinya sendiri. Karena kau masih ragu. Karena kau masih takut kehilangan segalanya. Karena kau masih asyik dalam duniamu sendiri. Karena kau masih memikirkan duniawi. Itulah sebabnya Galuh Panuku tidak akan pernah membiarkanmu melangkah ke sana. Suara ibunya, Lastri, begitu lembut, namun mengandung ketegasan yang menusuk sanubari. Wira terkejut. Kata-kata itu menghujam jiwanya seperti petir di langit yang gelap. Kata-kata itu benar. Ia belum siap. Ia belum sanggup meninggalkan dunia yang telah ia bangun. Ia belum bisa membayangkan hidup tanpa kekuatan, tanpa kejayaan, tanpa segala sesuatu yang membuatnya merasa berharga di dunia ini. Ia tidak menyadari, di balik punggungnya, Aditya telah berdiri sejak tadi. Ia telah menyaksikan semuanya. Ia telah mendengar semuanya. Dan ia pun merasakan hal yang sama. Kejutan yang tak terduga. Tiba-tiba, huek, huek, Aditya muntah-muntah. Tubuhnya sedikit limbung. Tangannya memegang perutnya. Wajahnya tampak pucat. Lastri segera menghampiri menantunya. Naluri seorang wanita membuatnya mengerti bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Kau kenapa, putriku? Tanya Lastri lembut. Aditya mencoba tersenyum meski tubuhnya masih terasa lemah. Mungkin aku hanya capek. Bu, jawabnya. Lastri tidak langsung percaya. Matanya yang tajam menatap Aditya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang berbeda dari menantunya kali ini. Apakah haidmu lancar? Tanyanya tiba-tiba. Aditya terdiam sejenak. Seakan baru menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Aku sudah 2 bulan tidak haid. Bu, ucapnya pelan. Lastri menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Lalu tersenyum. Jaya Dirgantara yang berdiri di sampingnya pun ikut tersenyum. Kau hamil, anakku, ucap Lastri lembut. Kebahagiaan di tengah kegelisahan. Wira tersentak. Ia bangkit dari tempatnya duduk. Seakan ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Benarkah, Aditya, kau hamil? Tatapan matanya bercampur antara keterkejutan dan kebahagiaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Aditya menatapnya lemah. Tetapi ada binar haru di matanya. Aku tidak tahu pasti, Wira. Tapi aku sudah 2 bulan tidak haid. Dan akhir-akhir ini kepalaku sering pusing. Wira menarik napas dalam-dalam. Pikirannya yang tadi dipenuhi ketakutan tentang kehilangan segalanya, kini berubah. Kini, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan. Keluarga. Lastri menepuk pundaknya pelan. Bawa istrimu ke kamar. Wira, ia butuh istirahat. Tanpa banyak berkata, Wira pun mengangkat tubuh Aditya ke dalam pelukannya. Membawanya menuju kamar dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia masih tenggelam dalam pergolakan batin tentang jalan yang harus ia pilih. Di sisi lain, ia baru saja mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Antara takdir dan cinta di dalam kamar, Wira membaringkan Aditya dengan hati-hati. Tangannya mengusap lembut rambut istrinya, memperhatikan wajahnya yang masih sedikit pucat. Aditya menatapnya dengan senyum tipis. Maaf, aku membuatmu khawatir. Wira tersenyum kecil, lalu menggenggam tangannya erat. Kau tidak perlu meminta maaf, Aditya, justru aku yang harus berterima kasih. Kau memberiku sesuatu yang lebih berharga dari segalanya. Aditya mengerjap pelan. Apa maksudmu?
Wira menarik napas dalam-dalam. Matanya kini penuh keteguhan. Aku selalu berpikir bahwa kekuatan adalah segalanya. Bahwa tanpa kekuatan, aku bukanlah siapa-siapa. Tapi sekarang aku mengerti. Kekuatan sejati bukan berasal dari jurus atau ilmu yang tinggi. Kekuatan sejati datang dari keluarga. Dari orang-orang yang kita lindungi. Dari mereka yang kita cintai. Aditya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kata-kata itu bukan sekadar ungkapan. Wira telah menemukan jawabannya sendiri. Kini, tak peduli jalan mana yang akan ia pilih. Ia tidak akan pernah membiarkan keluarganya pergi. Aditya mengeratkan genggamannya di tangan Wira. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Karena di dalam keheningan itu, mereka telah saling memahami. Di luar, angin malam berembus lembut. Seakan-akan alam pun ikut menyaksikan bahwa takdir Wira kini telah berubah. Jejak warisan. Keputusan seorang pemimpin fajar yang membawa perpisahan. Pagi tiba dengan semburat jingga yang mulai muncul di ufuk timur. Membentang perlahan di antara mega-mega tipis. Angin pagi bertiup sejuk. Membawa serta aroma embun yang masih menggantung di dedaunan. Di halaman rumah keluarga Dirgantara, sebuah sedan hitam telah terparkir di depan pintu gerbang. Mesin mobil telah dinyalakan, menandakan bahwa seseorang akan berangkat jauh hari ini. Di balik kemudi, Wira duduk dengan diam. Tatapannya kosong, pikirannya berkelana jauh entah kemana. Di sampingnya, Aditya menggenggam tangannya erat. Ia bisa merasakan ada perasaan berat dalam hati suaminya. Namun, sebelum mobil itu bergerak meninggalkan halaman, tiba-tiba, di depan gerbang, dua sosok berdiri menghadang. Jaya Dirgantara dan Lastri, kedua orang tua Wira, berdiri dengan penuh wibawa. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Hanya menatap putra mereka dengan pandangan yang dalam. Seolah ingin mengukirkan pesan terakhir sebelum mereka benar-benar pergi. Wira dan Aditya pun segera turun dari mobil. Di depan gerbang yang megah itu, perpisahan terakhir akan terjadi. Cincin warisan. Tanda keterikatan darah hari ini bukan hanya hari keberangkatan Wira ke perusahaan-perusahaannya. Hari ini juga adalah hari di mana kedua orang tuanya akan mengasingkan diri. Ini untukmu, Wira, ucap Jaya Dirgantara seraya mengulurkan sebuah cincin berwarna merah. Wira menatap cincin itu. Bentuknya sederhana, namun ada pancaran cahaya samar yang menyelimutinya. Seolah-olah ada energi yang tersembunyi di dalamnya. Apa ini? Ayah, tanyanya pelan. Jaya Dirgantara menatap putranya dengan penuh makna. Cincin ini adalah peninggalan leluhur kita. Cincin ini memiliki kekuatan. Namun ia tidak bisa digunakan sembarang orang. Untuk bisa menggunakannya, kau harus memberikan setetes darahmu. Agar cincin ini mengakuimu sebagai tuannya. Wira menatap cincin itu dengan perasaan bercampur aduk. Seumur hidupnya, ia tidak pernah melihat orang tuanya memberikan sesuatu yang begitu sakral kepadanya. Lastri kemudian melanjutkan, jika suatu saat kau dalam keadaan terdesak, cincin ini akan membantumu. Kau bisa memanggil kami melalui cincin itu. Mendengar itu, Wira semakin terpukul. Jadi, ini benar-benar sebuah perpisahan. Ia mengangkat wajahnya, menatap kedua orang tuanya. Mereka tersenyum. Namun di balik senyum itu, Wira bisa melihat keteguhan dan ketenangan yang mendalam. Mereka telah mempersiapkan segalanya. Hari itu juga,
Lastri dan Jaya Dirgantara pergi dalam pengasingan, meninggalkan Wira dan Adistia untuk meneruskan jalan hidup mereka sendiri. Perjalanan ke perusahaan awal dari tanggung jawab besar. Wira kembali masuk ke dalam mobilnya. Tangannya masih memegang cincin merah itu, menatapnya lama. Adistia menggenggam tangannya pelan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Wira menghela napas panjang. "Aku hanya merasa terlalu banyak perubahan terjadi dalam waktu singkat." Adistia tersenyum. "Tapi kau siap, Wira. Kau akan baik-baik saja." Mobil melaju, meninggalkan rumah keluarga Dirgantara. Perjalanan kali ini bukan hanya tentang perpisahan, tetapi juga tentang masa depan yang harus Wira hadapi. Sesampainya di kantor pusat perusahaannya, Wira berhenti di depan lobi utama. Namun, hanya Adistia yang turun dari mobil. Hari ini, Wira tidak akan berada di kantor. Ia akan melakukan perjalanan ke berbagai cabang perusahaannya. Sebagai seorang pemimpin, ia tidak bisa hanya duduk di belakang meja dan menandatangani dokumen. Ia harus melihat sendiri bagaimana keadaan perusahaannya berjalan. Hari ini adalah hari di mana ia akan benar-benar mengambil alih segalanya. Adistia menatapnya dari luar mobil. "Kau yakin ingin melakukan ini sendiri?" tanyanya. Wira tersenyum tipis. "Aku harus. Ini adalah tanggung jawabku sekarang." Adistia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu, hati-hati di jalan. Kau juga jaga dirimu baik-baik. Cucu keluarga Dirgantara ada padamu," ucap Wira. Adistia hanya membalas dengan senyuman. Mobil Wira pun melaju kembali, meninggalkan gedung utama perusahaan. Hari itu, ia akan mengunjungi beberapa anak perusahaannya, meninjau bisnis yang telah diwariskan kepadanya, dan mempersiapkan dirinya untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Jejak warisan yang harus diteruskan di dalam mobil. Wira kembali menatap cincin merah di tangannya. Kini, ia telah sendirian. Tak ada lagi bimbingan langsung dari kedua orang tuanya. Tak ada lagi bayangan mereka di sisinya. Kini, semua keputusan ada di tangannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wira merasa, inilah saatnya ia benar-benar berdiri sebagai seorang pemimpin.